Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winaripin. Kemarin kita sudah membahas tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, ini kita akan membahas yang tidak kalah pentingnya lagi nih, yaitu pivot table. Apa itu pivot table? Yaitu fitur Excel untuk meringkas atau mengelompokkan atau mengklasifikasikan data agar lebih ringkas gitu ya. Contohnya ini kita lihat data mentahnya ini agak berantakan nih. Oke. Nah, untuk membuka pivot table ini kan, nih kita klik insert nih ya. Lalu ini klik dulu satu kali nih, lalu klik Ctrl A, kita blok semua, lalu pilih pivot table. Nah, di pivot table ini kita ada dua pilihan. Yang pertama adalah new worksheet, artinya kita membuka halaman baru, dan exiting worksheet, itu kita menampilkan pivot table-nya di halaman yang sama. Ini karena ini datanya agak gede ya, jadi kita akan menampilkan pivot table-nya di halaman yang baru, jadi lebih leluasa. Klik OK. Kita lihat di kanan ini, kita lihat ada kolom-kolom data-data yang mentah tadi, seperti bulan, merek, tipe, area, stok terjual ya. Dan ini di sini di bawahnya ada filter kolom raw value. Ini kalau bahasa Indonesia ini baris, ini kolom, ini value itu nilai. Oke. Misalkan kita akan mendrag ini merek nih. Kita merek mobil, kita akan drag ke baris. Secara otomatis datanya akan muncul di sini di kiri. Tuh, merek-merek mobilnya. Ya. Ini kan masih berantakan nih merek mobilnya. Ini disatukan nih, diringkas. Lalu kita akan mendrag tipenya. Nah, tuh tipenya muncul. Misalkan Honda ada Brio, Chervy, Jazz. Lalu kita akan disandingkan lagi ke area. Nah, area tuh. Oke. Nah, lalu penjualan. Nah, yang lebih kerennya lagi, tabel ini bisa menampilkan langsung penjumlahannya nih. Misalkan nih, semua total penjumlahan daerah Bandung, Jakarta, dan Surabaya ini penjumlahannya ini 28 miliar. Sedangkan ini untuk semua merek mobil di satu daerah ini, misalkan Bandung doang nih, 41 miliar. Jadi sudah datanya sudah otomatis dijumlahkan. Oke. Misalkan kita ingin kita keluarkan dulu nih, areanya kita keluarkan dulu. Misalkan kita penjualan dan modal, kita ingin membuat bukan stok terjual, stok harga modal. Kita ingin membuat margin kotor. Maksudnya margin kotor itu kan selisih antara nilai penjualan dan harga modal. Nah, kita klik ini, kita pilih analyze, lalu pilih yang ini, calculate file, lalu kita beri nama misalkan gross margin. Lalu ini penjualan, kita insert file, dikurangi harga modal. Kita add, lalu akan muncul kolom baru yang namanya gross margin. Kan di data mentahnya itu nggak ada gross margin. Oke. Nah, ini kan gross margin ya, margin kotor. Misalkan setiap satu penjualan mobil itu terkena pajak 10%. Berarti kita akan membuat kolom lagi namanya
margin bersih atau net margin. Kita buat lagi, misalkan net margin, berarti gross margin dikali ini, untuk pengkalian ini pakai wheel chart ya, 1 dikurangi 10%. Nah, di sini kita memunculkan margin bersih atau net margin. Nah, kalau sudah ini enak nih, kita bisa mengeluarkan semuanya nih. Kita hanya ingin menampilkan margin bersih aja nih. Misalkan nih untuk mereknya di sini, dan untuk area misalkan kita tambah area. Jadi apapun yang ditampilkan di sini sekarang ini adalah margin bersih atau net margin. Misalkan ya, misalkan apa ya, ke net margin, misalkan ininya kita tipenya kita keluarkan, areanya kita keluarkan juga. Ini kan margin bersihnya kan 9 miliar. Sekarang kita nggak tahu nih tipe apa saja nih yang dijual di mobil Honda ini. Kita klik 2 kali akan memunculkan sheet baru. Di sheet ini kita melihat rincian tipe-tipe apa saja nih yang dijual di mobil Honda, dan ini total penjualannya ini. Oke, kita sembunyikan dulu. Atau kita ingin melihat persentase mobil Honda di antara keempat mobil ini, kita blok semuanya, lalu kita pilih show value as, lalu pilih of column total. Nah, ini persentase penjualan Honda nih. Dan kalau kita ingin menyajikan data dengan pakai diagram itu, atau pakai diagram batang atau diagram kue gitu, kita pilih pivot table, lalu pilih pivot chart. Nah, kita tinggal pilih aja nih, banyak nih diagramnya, kita pilih diagram kue. Nah, kita misalkan bulannya masukkan ya. Ini misalkan bulannya kita pilih hanya bulan Januari aja nih. Nah, otomatis diagramnya berubah secara dinamis. Atau kita ingin menambahkan, misalkan ini apa ya, labelnya gitu ya, 37,5%, 37,01%. Atau kita ingin menambahkan tipenya, otomatis diagramnya juga berubah. Oke, sebenarnya ini masih banyak nih yang perlu dibahas di pivot table ini, tapi mungkin di lain waktu aja nih. Kalau misalkan ada yang kurang mengerti, videonya bisa diulang-ulang lagi, dan untuk filenya saya akan tempelkan linknya di deskripsi untuk misalkan untuk file latihan itu. Oke, mohon maaf bila kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.